Oke, kita mulai pembiasaan pagi pada hari ini. Suara saya terdengar jelas, Garneta? Terdengar jelas, Pak. Oke. Boleh pimpin kita dalam doa, Garneta, untuk memulai pembiasaan pagi. Baik, Pak. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, berkati Kak. Terima kasih atas karunia yang Kau berikan pada pagi hari ini. Pada kesempatan hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berkati kami agar dapat memahami apa yang Kau berikan firman-Nya kepada Pak Rudi, dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita buka firman Tuhan. Terambil dari Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai dengan 29. Dipersiapkan Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 29. Sambil dipersiapkan, saya akan share lagu. Kita dengarkan lagu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu, Engkau, Allah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu, Engkau, Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu, Engkau, Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku
pasrah, hatiku ku rindu menyembahmu. Oke, sudah dipersiapkan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 29. Yohanes pasal yang kelima ayat 19 sampai 29. Saya bacakan judul perikop. Yohanes 5 ayat 19 sampai dengan 29. Baik, Pak, terima kasih. Judul perikopnya adalah kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Demikian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang kelima, mulai dari ayat 19 sampai dengan 29. Dua minggu sebelumnya kita sudah mempelajari, menyelesaikan dari Yohanes pasal yang keempat. Namun ada lanjutannya bagaimana setelah percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, di situ akhirnya Tuhan Yesus kembali ke Galilea, di mana Tuhan Yesus pertama mengadakan pelayanan, kemudian Tuhan Yesus juga menyembuhkan anak pegawai istana, mulai dari ayat 46 dari pasal keempat. Jadi adik nanti bisa baca bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan anak
pegawai istana, kemudian juga di pasal 5 ayat 1 terjadinya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Nanti adik-adik boleh baca ya dua perikop ini. Kita langsung masuk kepada kesaksian Yesus tentang dirinya dari Yohanes 5 ayat 19 sampai dengan 29. Minggu depan kita lanjutkan pembacaan dari ayat 30 sampai dengan 47. Kita akan pelajari mulai dari ayat yang ke-19 dari Yohanes pasal 5 ini. Dikatakan, maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu. Ini perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi, kepada orang Farisi, dan kepada para muridnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi Tuhan Yesus adalah sebagai anak, kemudian ada Bapa dalam ayat ini, di mana anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Artinya bahwa Tuhan Yesus mau mengatakan uh, anak atau Tuhan Yesus tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi Tuhan Yesus sebagai perannya sebagai anak, yaitu sebagai uh, pembawa keselamatan bagi umat manusia dengan kematiannya di atas kayu salib, menjadi juru selamat. Ia melihat Bapa di mana mengerjakannya, karena sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Oke, kita masuk ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan, ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Perlu kita perhatikan bahwa di ayat 22 ini dikatakan bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan. Jadi Bapa menyerahkan kepada anak penghakiman itu seluruhnya. Jadi penghakiman pada akhirnya, pada nantinya, pada akhir zaman akan sudah diserahkan, dan yang akan melakukannya adalah anak, yaitu Tuhan Yesus. Ayat 23, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi di ayat 23 ini supaya semua orang menghormati anak. Anak di sini adalah Tuhan Yesus. Sama seperti menghormati Bapa, sama seperti mereka menghormati Bapa, karena barang siapa tidak menghormati anak, yaitu Tuhan Yesus, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Karena Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia, sehingga kita boleh mengenalnya lewat kehadiran tubuh jasmani Tuhan Yesus di bumi, sehingga mengajarkan ajaran-ajaran
kepada para murid dan diteruskan sampai kepada zaman sekarang, pada zaman kita hidup, sehingga kita boleh meneladani Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus melihat bahwa supaya semua orang menghormati anak, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan Yesus, harus menghormati Tuhan Yesus. Sama seperti kita menghormati Bapa di surga. Karena barang siapa menghormati anak, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi Tuhan Yesus berkata di ayat 24, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, perkataan Tuhan Yesus, dan percaya kepada dia, siapa dia yang mengutus aku, yaitu Bapa. Dikatakan hasilnya adalah ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendengar perkataan Tuhan Yesus, dan kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi percaya juga kepada Bapa yang mengutus Tuhan Yesus, hasilnya ia atau kita, orang-orang tersebut, mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, karena itu bagi kita perlunya memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Karena barang siapa yang percaya akan hal ini, dikatakan ayat 24 dari Yohanes pasal 5 ini, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Sekali lagi, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Jadi Bapa telah memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus untuk menghakimi karena ia adalah Anak manusia. Ayat 28, janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Suaranya huruf besar, artinya akan mendengar suara Tuhan Yesus. Ayat 29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi di ayat 29 ini dari perkataan Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ini adalah orang-orang yang telah meninggal
bagaimana pada saatnya mereka yang telah berbuat baik, orang-orang yang meninggal ini nantinya akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat, orang-orang yang berbuat jahat yang pada saat ini sudah mengalami kematian, yang sudah meninggal, dia akan bangkit untuk dihukum. Nah, siapa yang akan menghakimi? Penghakiman itu dikatakan bahwa penghakiman itu sudah diserahkan kepada anak, yaitu kepada Tuhan Yesus. Jadi, kita akan memahami bahwa ternyata orang-orang yang berbuat baik, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 29 ini. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Inilah kematian kedua, di mana mengalami penyiksaan, hukuman dari Allah, di mana terjadi keterpisahan antara Allah dengan manusia. Nah, karena itu lewat firman Tuhan yang kita renungkan dalam Yohanes 5:19-29 ini, mengajar kita bagaimana kita untuk berbuat baik, agar di mana suatu hari kita mengalami kematian, kita boleh bangkit untuk hidup yang kekal. Jadi, kalau kita orang-orang yang berbuat baik, suatu saat kita meninggal dipanggil Tuhan, ataupun pada saat kedatangan Tuhan kita masih hidup, kita akan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Tetapi kalau kita berbuat jahat dalam kehidupan kita, kita akan bangkit, tetapi bukan bangkit untuk kehidupan kekal, tetapi kita bangkit untuk dihukum mengalami kematian yang kekal. Jadi remaja Kristen, rohani Kristen SMP 37 harus berusaha untuk berbuat baik dalam seluruh aspek kehidupannya. Jangan sampai kita, murid-murid dari Tuhan Yesus ini, melakukan perbuatan yang jahat di mata Allah. Karena dengan kita melakukan perbuatan yang jahat, akibatnya bisa menghalangi penghukuman. Namun jika kita melakukan kesalahan di mata Tuhan yang tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan kejahatan di mata Tuhan, kita harus sadar dan segera bertobat untuk boleh menerima pengampunan dari Allah. Lewat pertobatan inilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan menyucikan kita untuk menjadi baru, dan kita berusaha berniat untuk merubah apa yang kita lakukan bila kita hidup di dalam kejahatan. Setelah kita berubah, kita akan meminta pertolongan dari Roh Kudus, meminta pertolongan dari Tuhan, untuk kita dapat melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Karena jika kita melakukan perbuatan baik yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita, jikalau kita mengalami kematian pada saatnya nanti, kita akan mati, tetapi kita akan bangkit, dibangkitkan oleh Tuhan untuk bersama-sama bersama dengan Allah selama-lamanya untuk hidup yang kekal. Karena itu,
kita harus mengingat dasar yang diucapkan oleh Tuhan Yesus bahwa supaya semua orang menghormati anak di ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak. Siapa anak ini? Adalah Tuhan Yesus, sama seperti mereka menghormati Bapa. Bapa, Elohim, Yahweh yang dikenal dengan sebutan Elohim, Yahweh yang dikenal dengan sebutan Debata Jehovah, yang dikenal dengan sebutan dengan banyak sebutan Allah, karena barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi kita mengenal bahwa Allah, yaitu Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, di mana sebagai sosok yang dikatakan itu adalah roh gitu ya, karena di ayat Yohanes 4 ayat yang ke-24 kemarin kita baca bahwa Allah itu roh. Jadi roh Allah yang wujudnya adalah roh, kemudian firman itu menjadi manusia dalam bentuk daging yang lahir lewat tubuh jasmani Maria, yang itu adalah Tuhan Yesus. Kemudian setelah bangkit, Tuhan Yesus mengalami kematian, kemudian bangkit, naik ke surga, ia mengutus Roh Kudus ke dalam setiap orang percaya. Itulah Roh Kudus yang diam di dalam hati kita, yang menolong kita untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Allah, yang berbicara kepada kita di dalam hati kita lewat Roh Kudus. Itulah yang menuntun kita untuk boleh hidup benar, berbuat baik, sehingga boleh berhidup yang kekal. Tetapi jikalau kita tidak mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus di dalam hidup kita, kita mengabaikan apa yang diucapkan, disampaikan Roh Kudus dalam hati kita menjadi berbuat jahat, kita menolak apa yang dikehendaki Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus, sehingga akhirnya mengalami kebinasaan karena tidak turut akan kehendak Allah. Demikian firman Tuhan perenungan kita pada hari ini. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan iman kita bahwa Tuhan Yesuslah yang akan menghakimi semua manusia, dan barang siapa yang menghormati Tuhan Yesus, ia juga menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Tuhan Yesus, dia tidak menghormati Bapa. Karena itu menjadi dasar iman kekristenan kita untuk kita menyembah kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah hakim yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Orang yang berbuat baik, orang yang berbuat jahat akan dihakimi Allah. Orang yang berbuat baik akan memperoleh hidup yang kekal, namun orang yang berbuat jahat akan dibangkitkan untuk dihukum. Oke, kita akan mendengarkan satu lagu sebelum kita menutup di dalam doa.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, kita akan tutup dalam doa, namun sebelumnya boleh diaktifkan videonya untuk kita absen pembiasaan pagi. Silakan. Garneta, Tasya, Joseph, Bunga, Betari, Bintang, Renom, Devina, Rahel, Kenzo sudah buka, Renum sudah buka, Betari sudah, Garneta sudah. Yang lainnya ditunggu. Oke, kita screenshot 1, 2, 3. 1, 2, 3 sekali lagi. 1 Joseph ya. 1, 2, 3. Oke. Betari boleh pimpin kita dalam doa untuk menutup pembiasaan pagi kita hari ini.
Oke, Joseph silakan pimpin kita doa penutup ya. Doa nih Kak, doa Ya. penutup. Silakan. Pada hari ini Tuhan, kami menutup firman-Mu dan juga terimalah lagu-lagu pujian kami kecil-kecilan ini juga ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami Tuhan, dan kami juga berterima kasih atas berkat, dan juga kami terima kasih telah memberi kami kesempatan ini lagi, dan juga pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan juga semoga anak kelas-kelas lainnya yang ada Kristen dan semuanya, lancarkanlah pelajaran hari ini ya Tuhan. Dan juga kami meminta perlindungan Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus aku mensyukur yang Engkau berikan pada hari ini. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk semua adik